Halo, bertemu kembali dengan saya, Yovaru Deviani dari Universitas Indonesia dalam TIK untuk Manajemen Risiko Bencana. Kali ini saya akan memaparkan sesi pemulihan dan rekonstruksi. Setelah tahap penanganan dan penanggulangan bencana selesai, selanjutnya kita memasuki tahap pemulihan dan rekonstruksi. Tujuan dari sesi ini adalah untuk memahami langkah-langkah pemulihan dan rekonstruksi dan untuk memahami peran TIK dan aplikasi TIK dalam pemulihan dan rekonstruksi. Sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksud dengan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan adalah proses yang dilakukan oleh komunitas yang terkena bencana untuk mengembalikan kondisi sepenuhnya ke keadaan seperti sebelum terjadinya bencana. Ini merupakan tindakan sementara sampai tindakan semi permanen atau permanen dilakukan. Rehabilitasi adalah tindakan yang diambil segera setelah bencana untuk membantu para korban memperbaiki rumah mereka, membangun layanan-layanan penting, dan menghidupkan kembali aktivitas ekonomi dan sosial sampai solusi permanen dilakukan. Sedangkan rekonstruksi adalah tindakan-tindakan permanen untuk memperbaiki, menggantikan, membangun tempat tinggal, pemulihan layanan seutuhnya, melanjutkan keadaan seutuhnya seperti saat sebelum bencana dan menata kembali kondisi perekonomian. Setelah penanganan bencana dilakukan, di mana para korban telah diberi makan dan tempat tinggal sementara, selanjutnya kita perlu membangun kembali rumah, di mana memulai kehidupan seperti halnya sebelum terjadinya bencana dan memulihkan layanan. Pemerintah atau otoritas lokal mungkin melihat bahwa mereka harus membangun kembali fungsi pembangunan ekonomi karena bencana memberikan efek yang serius kepada pemerintah atau pembangunan nasional. Oleh karena itu kita perlu melakukan perumusan rencana pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana. Ada beberapa prinsip sebagai panduan dalam melakukan pemulihan dan rekonstruksi. Ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat yang terpengaruh akibat bencana. Mereka harus menjadi bagian dan sebagian dari keseluruhan proses sejak dari awalnya. Kemudian pemberdayaan dan sumber daya. Sumber daya sangatlah penting karena setiap proses pemulihan atau rekonstruksi tidak dapat diselesaikan tanpa sumber daya yang tepat. Ini akan memakan waktu lebih lama jika mereka tidak memiliki sumber daya yang memadai. Pentingnya kemudahan penyesuaian, akuntabilitas, dan pelayanan terpadu juga menjadi bagian dalam prinsip. Ada juga sejumlah lembaga penyedia jasa dalam tahap pemulihan dan rekonstruksi, sehingga mereka harus berkomunikasi dan terkoordinasi, sehingga dapat meminimalkan tumpang tindih dan proses berjalan dengan lancar. Kegiatan untuk mengatasi pemulihan pasca bencana meliputi mengembangkan dan menerapkan program rencana pemulihan bencana, aturan pemulihan, bisnis, dan rencana kelanjutan pemerintah. Penyediaan tanah yang dapat dibangun pasca bencana, penampungan sementara, dan rencana perumahan, mendirikan lembaga koordinasi, menetapkan prinsip-prinsip rekonstruksi, mengatur dan mengidentifikasi isu-isu penting untuk pemilihan jangka panjang. Ada 4 tugas utama dalam pemulihan dan rekonstruksi, yaitu kesiapsiagaan, perkiraan kebutuhan, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen informasi. Selanjutnya kita akan mempelajari masing-masing tugas utama tersebut lebih detail. Pertama kita lihat adalah kesiapsiagaan. Tindakan kesiapsiagaan mencakup perencanaan pemulihan dan memiliki mekanisme koordinasi yang sangat baik. Kemudian penghubung dengan pemerintah, LSM, ormas, dan instansi-instansi lain. Pengembangan dan pemeliharaan informasi, data, dan daftar kontak, mengupayakan ketersediaan lahan yang dapat dibangun
seperti membangun tempat penampungan sementara dan rencana perumahan, memperbarui dan menyiapkan rencana pemulihan, aturan-aturan pemulihan, serta rencana berkesinambungan antara pemerintah dengan swasta, menetapkan prinsip-prinsip panduan konstruksi, serta perlunya mengorganisasikan dan mengidentifikasi isu-isu penting dalam pemulihan jangka panjang. Dalam hal kesiapsiagaan, kita perlu mempersiapkan rencana pemulihan pasca bencana. Rencana pemulihan seharusnya memiliki aturan untuk mencapai manajemen yang efektif, termasuk pemanfaatan sumber daya yang tepat dan mengikuti strategi manajemen umumnya. Memfasilitasi pemulihan sepraktis dan secepat mungkin, serta melayani jangkauan yang luas dan berbagai kejadian. Menggambarkan jaringan organisasi dan struktur yang tepat untuk pemulihan, mencakup berbagai jenis dan skala bencana yang berbeda. Rencana pemulihan bisa dikatakan sebagai master plan untuk proses rekonstruksi. Masih kita lanjut dari rencana pemulihan, seharusnya menggambarkan struktur dan proses manajemen, melibatkan semua lembaga yang relevan dan masyarakat, serta mendefinisikan secara spesifik peran mereka masing-masing. Melibatkan semua lembaga yang bertanggung jawab untuk menyediakan spesifik layanan tertentu. Dalam hal perkiraan kebutuhan, kita perlu identifikasi sumber daya fisik, hukum, administratif, keuangan yang tersedia, dan dibutuhkan. Ini juga mencakup survei data primer dan sekunder. Kemudian membuat aturan pemulihan, rencana bisnis, dan pemerintah yang berkelanjutan, dan menetapkan panduan prinsip-prinsip untuk rekonstruksi, di mana mencakup panduan teknis, panduan perencanaan pembangunan, master plan, dan penentuan zona khusus. Kemudian adalah mengembangkan strategi untuk pengelolaan sumber daya. Sekarang kita lihat dalam hal manajemen sumber daya. Kita perlu mengatasi isu-isu terkait konflik dan tumpang tindih, sehingga perlunya kejelasan peran dan tanggung jawab, kerangka kerja hukum dan administratif, emosi, keadilan, dan lain-lain. Juga kita perlu memperhatikan kesejahteraan pekerja, pengawasan sesama rekan kerja, adanya dukungan tingkat menengah, dan lain-lain. Dalam hal manajemen informasi, perlu dicatat bahwa komunitas orang-orang yang terkena dampak memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan tahap evaluasi. Mereka harus menjadi bagian dan sebagian dari keseluruhan proses. Misalnya kita lihat dalam gempa bumi di Pakistan. Banyak rumah yang hancur yang akan dibangun kembali. Pemilik rumah diberi latihan komprehensif mengenai konstruksi bangunan sistematis, sehingga mereka membangun rumah mereka dengan beberapa pengetahuan teknis. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemulihan dan rekonstruksi akan bergantung dari baiknya alur informasi dan komunikasi, sehingga informasi seharusnya tepat waktu, sesuai dengan kenyataan, dan disebarkan melalui berbagai saluran informasi, misalnya data yang dipublikasikan, media, dan lain-lain. Selain itu, informasi perlu disebarkan secara berkala, terutama lebih sering saat masa-masa awal. Hal yang penting pula adalah menjaga kredibilitas dan keterlibatan manajemen dalam mengumpulkan, memproses, dan menyebarkan informasi. Pemerintah perlu menunjuk suatu instansi untuk memimpin koordinasi manajemen informasi. Dalam hal ini, kita singkat sebagai MI, di mana MI ini tidak mengatur penggunaan TIK oleh tim bantuan pemulihan dan rekonstruksi, tetapi menangani masalah terkait informasi. Pemerintah daerah juga dapat menunjuk seseorang sebagai pendukung, karena mereka menyimpan berbagai informasi tingkat daerah. Sebagai contoh, MI ini adalah Tafren dan Rada di Sri Lanka. Tafren merupakan suatu lembaga yang didirikan tahun 2004 berkenaan dengan tsunami di Sri Lanka. Sedangkan Rada merupakan badan rekonstruksi dan pembangunan
yang didirikan tahun 2005 setelah terjadinya gempa bumi di Pakistan. Peran MI juga membangun hubungan antar instansi-instansi yang bekerja untuk pemulihan dan rekonstruksi dalam hal mengumpulkan informasi. Bila mana diperlukan, dapat dilakukan penandatanganan persetujuan atau protokol untuk berbagi informasi dan teknologi. Kita lihat peran manajemen informasi. MI perlu memulai dari awal dengan cara inovatif. Bagaimanakah caranya? Di sini kita lihat bahwa pertama kita bisa melakukan mencari informasi tentang konstruksi bangunan tahan angin topan, rumah tinggal sederhana, peningkatan dengan biaya efektif yang mungkin sudah diadaptasi oleh negara dan kota lain. Membuat perancangan master plan menggunakan teknologi terbaru dan berbagi inovasi, memulihkan layanan kembali secara permanen dengan berbagai teknologi yang tahan bencana. MI juga perlu merencanakan investasi jangka panjang sejalan dengan pembangunan baru. MI juga perlu mendorong percepatan rekonstruksi dan mempengaruhi agenda pemulihan dari tim pendukung dan pemerintah. Untuk memperoleh keputusan penting dalam pemulihan dan rekonstruksi, MI dengan tim lain harus mendefinisikan kebutuhan informasi untuk perkiraan dan pemantauan, termasuk di dalamnya peta dan data sistem informasi geografis, dan memutuskan bagaimana menyimpan dan mengumpulkan informasi. Badan Penanggulangan dan Rekonstruksi Bencana harus mendorong kerjasama masyarakat sekitar melalui penggunaan TIK dan membangun sistem untuk memantau kegiatan TIK bersama. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, apa yang akan menjadi kapasitas? Apa yang akan menjadi tindakan? Tindakan yang diambil bergantung dengan memperhatikan besarnya kapasitas orang yang terkena bencana, terkena dampak, kapasitas finansial, dan ketersediaan sumber daya. Sehingga keputusan yang diambil perlu memperhatikan tindakan mana yang harus direncanakan terlebih dahulu, apa bidang prioritas atau sektor-sektor prioritasnya, apakah ada jalur kritis, bagaimana menentukan jalur kritis yang dapat diakses dengan cepat, dan bagaimana finansial mendukung jalur tersebut, dan dari mana untuk memulainya. Langkah-langkah proses pemulihan dan rekonstruksi diawali dengan investigasi. Investigasi kehilangan dan kerusakan dengan menggunakan survei seperti survei fisik dan citra satelit akan memberikan data yang informatif untuk menilai kerusakan. Memeriksa tingkat pengoperasian fungsi utama, layanan penting, administrasi, dan lain-lain, serta keterkaitan antar itu semua, seperti halnya listrik, pemompaan air, dan lain-lain. Selanjutnya kita lihat perancangan. Rancangan perubahan yang diperlukan untuk mengembalikan fungsionalitas semua sistem, mengembalikan ke kondisi sebelumnya, perbaikan, rehabilitasi, memperkenalkan perubahan tanaman, padi toleran garam, dan lain-lain. Pertimbangkan solusi untuk kebutuhan jangka pendek, pemulihan rehabilitasi, dan tujuan jangka panjang, rekonstruksi, pemulihan ekonomi. Menyempurnakan kriteria desain berdasarkan data handal dan informasi yang dapat dipercaya, pengalaman peristiwa sebelumnya, atau dari negara lain. Kita lihat mengenai sumber daya. Perlu memberikan rincian rencana, strategi yang dapat disesuaikan, dan rencana kerja yang tepat yang didukung oleh data yang terpercaya, analisis teknis dan keuangan. Mendapatkan dana, bahan, peralatan, tenaga untuk melaksanakan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Setelah semua sumber daya yang dibutuhkan siap digunakan, maka kita siap melakukan mobilisasi. Selama tahap awal pemulihan, logistik, transportasi, dan lain-lain dapat dilakukan di tingkat pusat. Selanjutnya bisa dipindahkan ke tingkat daerah. Sekarang kita memasuki masa implementasi. Kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, pembangunan kembali, dan rekonstruksi. Para korban dan komunitas perlu dilibatkan dalam masa implementasi.
Selain itu perlunya pemantauan, pengawasan, pelaporan, dan dokumentasi untuk setiap kegiatan. Perlunya kita melakukan pengujian dan pengawasan sistem baru atau yang sudah dimodifikasi dengan penggantian mesin dan lain-lain. Selama proses rekonstruksi, harus ada cara pemantauan dan peninjauan kembali. Ada paket yang dikembangkan untuk pemantauan, contohnya DAD, Development Assistant Database, yang dikembangkan oleh Palang Merah Inggris setelah tsunami 2004. Kita lihat contoh paket pemantauan banjir yang ada di negara Bangladesh. Seperti kita ketahui bahwa Bangladesh adalah negara dengan sangat datar dan merata hingga ke beberapa kilometer ke dalam. Jika saat ini cukup banyak terjadi perubahan iklim dan terus berlanjut, maka akan berdampak buruk pada Bangladesh. Jadi misalnya pada tahun 2050, sebagian besar wilayah Bangladesh akan tenggelam di bawah air jika tren ini terus berlanjut. Untuk itu kita akan melakukan perencanaan rekonstruksi berdasarkan prediksi banjir di tahun 2050 ini. Kemudian kita lihat tentang kerusakan dan kerugian. Ada beberapa perbedaan antara kerusakan dan kerugian. Kerusakan berdampak pada aset, seperti kerusakan pada ratusan ribu hektar lahan pertanian atau 50% dari rumah yang benar-benar runtuh oleh kerusakan. Kerusakan terjadi secara cepat selama atau setelah fenomena yang menyebabkan bencana terjadi. Kerugian untuk menilai efek dari dampak dirasakan setelah fenomena terjadi selama beberapa waktu, dapat berlangsung dalam hitungan minggu sampai bulan, sampai pemulihan fisik dan finansial secara menyeluruh terjadi. Kerugian langsung seperti penurunan 20% produksi beras, dan kerugian tak langsung seperti dampaknya terhadap income per kapita penduduk. Estimasi kerusakan dan kerugian dapat dilakukan dengan membuat skenario. Informasi dikumpulkan dari bahaya sebelumnya dan dari bencana sebelumnya. Kemudian kembangkan skenario seberapa jauh akan mempengaruhi, seberapa buruk bencana alam serupa muncul, seberapa jauh masyarakat akan terpengaruh. Skenario baik terburuk, paling mungkin, atau terbaik akan digunakan sebagai landasan perencanaan pemulihan dan rekonstruksi. Sekarang kita lihat estimasi kerugian. Estimasi kerugian bisa dilakukan pasca bencana atau pra-bencana. Estimasi kerugian pasca bencana memberikan data yang akurat dan sangat benar karena dapat terlihat dan dirasakan. Sedangkan estimasi kerugian pra-bencana untuk mengidentifikasi kemungkinan kerugian terhadap suatu kondisi bencana berdasarkan data sektoral, regional, atau lokal, baik frekuensi, kecenderungan, kerugian, baik fisik dan finansial. Estimasi kerugian pra-bencana membantu dalam meminimalkan efek bencana. Metode yang diterapkan untuk penilaian kerusakan dan analisa kerusakan seharusnya mudah dipahami, bisa diterapkan dalam skenario dengan berbagai bahaya, keterkaitan antar sektor, misalnya sektor kesehatan, sektor pertanian, dan sektor rekonstruksi. Dalam keterkaitan antar sektor, perlu mempertimbangkan posisi positif dan negatif dari tiap sektor. Karena ketika penilaian dilakukan, biasanya dijalankan oleh tim lokal dan petugas lapangan. Jika metode terlalu canggih, mereka tidak akan mengerti dengan jelas. Ada beberapa metode yang ada untuk menilai dampak bencana. Metode Damage and Loss Assessment atau DALA, atau juga kita bisa mempergunakan ECLAR, singkatan dari Economic Commission for Latin America and Caribbean. Metode ini dapat memberikan informasi dampak langsung dan tidak langsung, baik primer dan sekunder, untuk dampak bencana dan dampak ekonomi jangka panjang. Metode lainnya adalah seperti Cost Benefit and Analysis, Hazard in the USA atau HAZUS. Ini digunakan untuk kerugian pra atau pasca gempa bumi.
Ada lagi yaitu Advanced Component Method, Catastrophe Simulation atau CATSIM, Input-Output Model, Model Computable General Equilibrium, Social Accounting Matrix atau SAM, dan model-model lainnya. Kita lihat metode DALA. Metode DALA dapat mengukur kerugian tidak langsung. Dapat diperlihatkan bagaimana beberapa daerah dalam rantai efek produksi. Misalkan, adanya suatu kabupaten A dengan produksi buah dan sayuran, yang kemudian diproses di kabupaten lain, misalkan B, dan pekerjanya berasal dari kabupaten C. Jika banjir datang, memberikan dampak buruk budidaya, maka akan mempengaruhi keduanya, yaitu pengolahan di Kabupaten B, serta orang yang bekerja sebagai pekerja di Kabupaten C. Metodologi DALA merupakan salah satu metodologi terbaik yang dapat digunakan untuk menganalisa keseluruhan dampak bencana. Proses perhitungan dapat dilakukan sektor per sektor. Untuk membuat informasi kerugian juga membutuhkan beberapa data dan informasi. Seperti kita bisa melakukan sensus penduduk terkini, survei rumah tangga terkini, statistik produksi tahunan, prediksi produksi, laporan utilitas tahunan, dan survei ekonomi dan sosial tahunan yang diterbitkan oleh negara. Sumber data juga dapat berupa media, peta, melalui survei, analisis data sekunder, komunikasi antar pribadi, dan data penginderaan jarak jauh. Selanjutnya kita perhatikan studi kasus sederhana. Pada gambar kita bisa lihat daerah-daerah berisiko topan di dunia. Beberapa negara yang berisiko topan dan memiliki indeks kematian tertinggi adalah Bangladesh dengan skala 8.5, Filipina 6.5, India, Madagaskar, dan Republik Dominika dan Haiti skala 6, dan Myanmar skala 5.5. Nah, setelah topan 2007, didirikanlah Emergency Cyclone Recovery and Restoration Project, kita singkat sebagai ECRRP, dengan pembiayaan bank. Program meliputi berbagai aspek seperti restorasi sektor pertanian dan mata pencarian untuk membantu para petani memasuki musim kering dan memperkuat ketahanan mereka dalam menghadapi bencana selanjutnya. Rehabilitasi infrastruktur penting seperti jalan, tanggul, dan tempat penampungan. Memperkuat kapasitas jangka panjang untuk manajemen risiko dan penanggulangan bencana. Beberapa program yang dikerjakan oleh ECRRPP adalah sebagai berikut. Studi kelayakan dan desain secara terperinci untuk program perbaikan tanggul pesisir, kerentanan dan risiko berbagai bahaya, perhitungan, pemodelan, dan pemetaan, studi desain dan membangun tempat penampungan bencana, kemudian juga adanya fasilitas penanganan banjir modern dengan memperkuat penanganan darurat seperti pembelian peralatan penyelamatan dan sebagainya. Kemudian rehabilitasi infrastruktur seperti jaringan jalur darat, ya seperti halnya jalan, ya. Kemudian program-program tersebut akan dilaksanakan secara bersamaan. Berikut ini merupakan salah satu contoh dalam melakukan studi, desain, dan membangun tempat penampungan bencana. Kebutuhan tempat penampungan bencana tidak tersedia cukup, terutama bagi orang-orang yang tinggal di daerah pesisir. Jadi ada kebutuhan untuk membangun tempat penampungan tambahan. Pada waktu itu hanya 3.000 tempat penampungan tersedia, dan negara ingin membangun lagi yang diprediksi pada tahun 2025. Melalui proyek ini dibuatlah peta zona topan yang dikembangkan oleh Organisasi Riset Antariksa dan Penginderaan Jarak Jauh. Data dan informasi dibangun oleh Biro Statistik Bangladesh, mencakup fisik, ekonomi, dan sosial untuk daerah pesisir. Juga mencakup data yang didapatkan melalui survei lapangan, seperti kuesioner dan GPS, peta sistem informasi geografis, dan digital elevation model. Kita perhatikan peta tempat penampungan bencana di daerah berguna Bangladesh.
Pada peta kiri, ditampilkan area dengan resonansi 3 warna. Warna gelap menunjukkan daerah risiko tinggi, kemudian warna agak lebih terang sangat dekat dengan laut, dan warna terang menunjukkan dekat dengan sungai besar. Berdasarkan lembaran survei di peta SIG, menunjukkan lokasi penampungan sementara yang ada dan menunjukkan lokasi tempat penampungan yang diusulkan. Peta pada sisi kanan menunjukkan tempat penampungan yang diusulkan. Peta SIG juga dapat menunjukkan status bangunan dengan menggunakan kode pewarnaan. Kita dapat melihat di mana saja bangunan yang masih berkondisi baik, bangunan baru, bangunan yang sudah tidak baik, bahkan bangunan yang tidak layak atau bobrok. Juga ditampilkan lokasi-lokasi tempat bangunan akan dibangun. Bangunan yang dibangun juga beraneka ragam, seperti tempat sekolah, kantor otoritas lokal, dan sebagainya. Demikianlah pemaparan saya mengenai sesi pemulihan dan rekonstruksi. Sampai jumpa dan terima kasih.